Ya, selamat sore Pak Hans. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai tugas akhir, bisnis plan, dan anggaran. Kelompok kami terdiri dari Agustinus Jati Setiawan 16025, Devi Eka Petro Diana Tualaka 18020, Melisa 18021, dan Amelia Yuniarti Jemaun 18029. Di sini yang pertama, gambaran umum perusahaan. Nama bisnis perusahaan tersebut yaitu Starback. Kemudian jasa yang ditawarkan adalah memproduksi tas kulit sapi dan tas kulit buaya. Lokasi bisnis berada di Jalan Magelang, Melati Duko, Sleman nomor 71, Daerah Istimewa Yogyakarta. Starback merupakan UMKM yang bergerak di bidang fashion dari bahan kulit yang terletak di kota Sleman. Starback berkeinginan untuk memiliki briefcase yang akan menunjang aktivitas keseharian bagi mahasiswa maupun eksekutif dan profesional muda yang menuntut mereka untuk tampil dengan baik. Sementara itu, banyak briefcase yang beredar dipatok dengan harga yang cukup mahal dan kurang menjangkau untuk kalangan menengah, termasuk para pekerja yang belum memiliki penghasilan yang cukup besar. Berawal dari permasalahan dan peluang tersebut, maka dibuatlah perusahaan Starback yang didirikan untuk menyediakan berbagai perlengkapan penunjang aktivitas sehari-hari yang terbuat dari bahan kulit. Dalam mendirikan Starback pun butuh persiapan yang cukup panjang dikarenakan modal untuk memproduksi bahan-bahan kulit cukup mahal. Maka modal yang didapat dari program kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan Dikti, maka Starback mulai produksi pertamanya bekerja sama dengan pengrajin kulit di DIY lainnya. Starback pada awalnya hanya dijual di kalangan teman sendiri melalui personal selling. Seiring berjalannya waktu, selain melakukan personal selling, Starback juga aktif dalam menggunakan dan mempromosikan produknya di media sosial seperti Instagram dan Facebook, dan juga memasarkan produknya di Shopee dan Tokopedia. Selain itu, Starback juga melakukan promosi dan penjualan secara offline dengan mengikuti beberapa pameran yang ada di Yogyakarta dan di luar Yogyakarta. Tujuan perencanaan. Tujuan dari Starback adalah menjadi sebuah bisnis yang tidak hanya bernilai ekonomis, tapi memberi manfaat dari segi sosial. Juga tujuan lain yaitu menginginkan sebagai industri tas lokal agar dapat memasuki pasar ekspor sehingga menjadi produk yang mewakili Indonesia di dunia internasional. Starback sebagai bisnis dalam industri kulit ingin menjadikan dirinya sebagai top of mind di kalangan pelanggan. Dalam usahanya tersebut, Starback berusaha menyasar kalangan menengah sampai ke atas yang kapasitasnya tidak mampu jika membeli produk kulit merek lain yang lebih mahal, sehingga untuk produk masih bisa dijangkau oleh mereka. Current strategis. Strategi yang diterapkan oleh Starback saat ini adalah selalu berinovatif. Dengan mencoba melakukan diferensiasi model tas dan dompet, strategi dalam pemasaran seperti ikut masuk ke pameran-pameran dan media sosial, termasuk juga mencoba masuk ke pasar kalangan sosial produktif. Selain itu, Starback juga mengupayakan strategi pelayanan kepada pelanggan atau konsumen dengan memberikan penjelasan produk sebaik mungkin sebelum pelanggan membeli, dan juga pelayanan purna jual dengan cara memberikan garansi apabila ada kecacatan produk dan ketidaksesuaian. Namun dari berbagai strategi tersebut, strategi utama yang dilakukan oleh Starback adalah strategi diversifikasi. Saat ini diterapkan oleh Starback untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan oleh perusahaan sekaligus mewujudkan visi dan misi yang dipegang oleh perusahaan semenjak perusahaan Starback ini berdiri dan menjalankan kegiatan bisnisnya. Profil perusahaan. Di sini visi perusahaan adalah menjadikan Starback sebagai brand produk ternama di pasar global. Kemudian misinya adalah membuat produk berbahan dasar kulit yang berkualitas. Analisis SWOT perusahaan. Di sini ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Yaitu yang pertama ada strength. Yang strength itu terdiri dari bahan baku yang digunakan berkualitas. Di sini maksudnya adalah
bahan baku yang digunakan oleh Starbucks dijamin keasliannya karena berasal dari daerah penghasil kulit ternama di Sleman dan tempat penyamakan kulit secara langsung dan terpercaya. Model produk yang cukup banyak dan mengikuti tren, yang berarti Starbucks memiliki model yang cukup banyak sebagai pilihan konsumen dan juga dengan model yang dibutuhkan sesuai masa kini. Kemudian ada harga yang relatif lebih murah. Dengan bahan sama, Starbucks memiliki harga lebih murah dibanding brand lokal lainnya yang sudah ternama. Kemudian ada weakness. Adanya rangkap jabatan dalam struktur organisasi. Starbucks saat ini hanya dijalankan oleh dua orang sehingga semua tugas dan jabatan dikerjakan secara rangkap oleh dua orang. Laporan keuangan belum naik. Hal ini dikarenakan akuntan yang bertugas untuk mengatur kegiatan yang terkait keuangan saat ini sedang tidak aktif. Belum memiliki hak paten merek. Proses pembuatan masih menggunakan sistem maklon. Saat ini Starbucks masih bekerja sama dengan penyedia bahan baku dalam memproduksi produk-produk yang dikerjakan sesuai pesanan, karena masih dalam jumlah yang sedikit sehingga bergantung pada mereka, dan kontrol kualitas produksi yang sedikit sulit dipantau. Kemudian, yang ketiga ada opportunity. Perkembangan ekonomi kreatif di kota Jogja, dengan adanya pasar dan pameran-pameran yang ada di Jogja, pemerintah menyediakan sarana untuk pameran produk-produk kreatif lokal Sleman. Memiliki jaringan di kampus. Starbucks merupakan satu peserta program kreativitas mahasiswa Dikti Kemendikbud RI tahun 2014, sehingga memiliki potensi pasar menggunakan jaringan kampus. Gaya hidup masyarakat saat ini. Gaya masyarakat yang saat ini cenderung konsumtif dan ingin tampil lebih trendy dengan produk yang mewah. Banyaknya event yang digelar di Yogyakarta. Starbucks dapat lebih mendekatkan produknya ke konsumen dengan potensi kunjungan para pelancong untuk ke Yogyakarta. Kemudian ada trade, yaitu ada banyaknya produk sejenis di pasaran. Dengan banyaknya produk jenis yang bermunculan, Starbucks harus lebih keras mempertahankan kualitas dari produknya agar dapat bersaing dengan brand yang sudah ternama lainnya. Kemudian ada pembajakan merek. Karena belum didaftarkan hak paten merek, berpeluang ada orang yang membajak merek apabila usaha Starbucks semakin besar. Selanjutnya ada permintaan pasar. Di sini ada latar belakang dan sasaran produk. Di sini latar belakang adalah berisi mengenai Starbucks merupakan sebuah produk tas kulit sapi dan tas kulit buaya buatan lokal dari kulit mentah yang diperoleh dari penghasil kulit di Kabupaten Sleman, yang mana kami memakai dua jenis bahan kulit untuk pembuatan produk ini. Kami menggunakan kulit sapi dan kulit buaya untuk memproduksi, di mana penggunaan tiap-tiap kulit ini menyesuaikan dengan karakteristik produk yang dibuat. Selain itu, produk kami merupakan ide dari briefcase yang sudah ada di pasaran. Namun karena briefcase pada umumnya sangat mahal, maka kami ingin membuat briefcase lokal dari kulit mentah lokal dengan harga yang lebih terjangkau dibanding yang sudah ada di pasaran. Briefcase didesain untuk keperluan pekerja, sekolah atau kuliah, maupun keperluan aktivitas non-formal, di mana briefcase yang kami buat mempunyai banyak slot kantung yang di dalamnya untuk mempermudah dalam pengklasifikasian penyimpanan barang. Kemudian ada sasaran produk tas kulit sapi dan kulit buaya kami desain untuk menunjang keperluan bekerja, sekolah atau kuliah, maupun keperluan aktivitas non-formal. Sehingga hampir semua kalangan usia dapat menggunakan produk kami dalam menunjang keperluan sehari-hari mereka. Di sini ada kontak perusahaan. Emailnya adalah starbucksaja@yahoo.com. Kemudian alamat di Jalan Magelang, Melati Dukuh, Sleman, nomor 71, Daerah Istimewa Yogyakarta. WhatsApp 081359568522. Instagram starbuck_confection. Baik, selanjutnya saya Melisa, NIM 18021 akan menjelaskan mengenai anggaran penjualan perusahaan Starbucks. Dalam menyusun rencana anggarannya, perusahaan Starbucks selalu memperhatikan posisinya dalam persaingan dengan perusahaan lain yang sejenis. Perusahaan berusaha untuk mempertahankan posisinya di pasar.
Nah, berikut ini adalah data tentang penjualan industri dan penjualan perusahaan selama 5 tahun terakhir. Pada periode 2016, penjualan industri sebanyak 130.000 unit dan penjualan perusahaan sebanyak 125.000 unit. Kemudian di tahun 2017, penjualan industri sebanyak 135.000 unit dan penjualan perusahaan sebanyak 140.000 unit. Kemudian di tahun 2018 diketahui penjualan industri sebanyak 140.000 unit dan penjualan perusahaan sebanyak 155.000 unit. Tahun 2019 diketahui 145.000 unit untuk penjualan industri dan 160.000 unit untuk penjualan perusahaan. Dan tahun 2020 diketahui penjualan industri sebanyak 150.000 unit dan penjualan perusahaan sebanyak 165.000 unit. Nah, selama ini perusahaan menjual produknya hanya di 2 wilayah pemasarannya, yaitu wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan komposisi Jawa Tengah 40% dan Jawa Timur 60%. Adapun pola penjualan di kedua daerah pemasaran tersebut selama tahun 2016 diperkirakan sebagai berikut. Pada triwulan 1, Jawa Tengah 25% dan Jawa Timur 15%. Kemudian triwulan 2, Jawa Tengah 20% dan Jawa Timur 25%. Kemudian triwulan 3, Jawa Tengah 40% dan Jawa Timur 40%. Kemudian triwulan 4, Jawa Tengah 15% dan Jawa Timur 20%. Nah, perusahaan mengamati dengan cermat market share yang dicapainya dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2021, pihak manajemen sudah cukup puas dengan market share yang dicapainya pada tahun 2020. Nah, pada tahun 2020 tersebut, perusahaan menjual produk dengan harga Rp200.000 per unitnya. Sedangkan pada tahun 2021, perusahaan merencanakan untuk menetapkan harga lebih tinggi 15% dari tahun sebelumnya. Nah, maka dari itu, berdasarkan data-data perusahaan tersebut, berikut ini kami sajikan anggaran penjualan Starbeck tahun 2021. Pertama-tama, kita harus menentukan penjualan tahun 2021. Di sini, perusahaan kami menggunakan metode least square. Pada Y atau penjualan industri ini, kita isikan sesuai dengan data yang telah disajikan sebelumnya, yakni dari tahun 2016 sebesar 130.000 unit hingga 2020 150.000 unit. Nah, kemudian karena di sini menggunakan metode least square, kita harus mencari titik tengahnya dulu. Nah, di sini menggunakan periode 2018 kita isikan 0, kemudian 2017 dan 2016 masing-masing minus 1 dan minus 2. Nah, kemudian 2019 1 dan 2020 kita isikan 2. Selanjutnya untuk X pangkat 2-nya ini kita peroleh dari X kita pangkatkan 2 sehingga diperoleh 4, 1, 0, 1, dan 4. Sehingga total dari X kuadrat ini adalah 10. Selanjutnya kita akan menghitung XY. XY-nya ini diperoleh dari Y yang merupakan penjualan industri yang sebesar 130.000 untuk tahun 2016, kita kalikan dengan X-nya, yaitu minus 2. Sehingga diperoleh XY tahun 2016 besar minus 260.000. Begitu seterusnya hingga tahun 2020. Sehingga kita akan menemukan total dari XY sebesar 50.000. Nah, selanjutnya kita masuk untuk mencari A dan B untuk persamaan regresinya. A dan B ini dapat kita cari dengan cara A sama dengan sigma Y dibagi N. Sigma Y ini adalah penjualan industri yang sebesar 700.000. Kemudian N-nya itu adalah 5, yaitu tahun yang kita gunakan. Maka dari itu A kita peroleh sebesar 140.000. Selanjutnya untuk B kita cari dengan cara sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat, yaitu 50.000 kita bagikan dengan 10, maka diperoleh 5.000. Maka kita masukkan ke dalam persamaan regresi, yaitu 140.000 ditambah dengan 5.000 X. Nah, maka untuk mencari penjualan industri tahun 2021,
2021 maka X-nya itu adalah 3, sehingga sini kita masukkan 140.000 ditambah dengan 5.000 dikalikan dengan 3, maka diperoleh penjualan industri tahun 2021-nya adalah 155.000. Selanjutnya, kita menentukan penjualan perusahaan tahun 2021 secara terperinci. Karena perusahaan Starbucks ini memasarkan di 2 daerah, yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka pertama-tama kita harus menghitung dulu alokasi pola penyebaran penjualannya. Di sini perusahaan untuk daerah Jawa Tengah menggunakan 40%, maka kita kalikan dengan 155.000 sehingga diperoleh 62.000. Kemudian penjualan pada triwulan satunya perusahaan merencanakan akan menjual 25%, sehingga diperoleh 15.500 unit. Di tahun triwulan 2 kita juga menghitungnya sama dengan proporsional yang sudah direncanakan sebelumnya. Begitu juga dengan yang daerah Jawa Timur, pertama-tama kita harus menghitung pola penyebaran penjualan di daerah Jawa Timur ini. Karena perusahaan mengalokasikan 60%, maka kita mengalihkan 60% dengan 155.000. Sehingga diperoleh 93.000 unit produk. Nah, kemudian untuk pemasaran di tiap triwulannya, di triwulan 1 mereka mengalokasikan 15%. Maka dari itu diperoleh 13.950. Begitu seterusnya. Selanjutnya, kita menghitung anggaran penjualannya. Nah, karena tadi sudah ditentukan per triwulannya di masing-masing daerah, sekarang kita tinggal mengalihkan harga per unitnya. Misalnya saja di triwulan 1, 15.500 unit kita kalikan dengan 230.000 unit. 230.000 unit ini kita peroleh dari 200.000 rupiah di tahun 2020. Nah, karena di tahun 2021 perusahaan menginginkan menjual dengan harga yang lebih tinggi sebesar 15%, maka perusahaan menjadikan harga di tahun 2021 ini sebesar 230.000. Maka dari itu untuk penjualan di triwulan 1 di Jawa Tengah, perusahaan mendapatkan 3.565 juta rupiah. Begitu seterusnya hingga triwulan 4. Nah, selanjutnya kita mentotal penjualan di daerah Jawa Tengah, maka diperoleh sebesar 14.260 juta rupiah. Kemudian kita beralih ke daerah Jawa Timur. Di sini untuk unitnya ini sudah kita hitung sebelumnya berdasarkan alokasi penyebaran tersebut. Kemudian untuk harganya juga sama 230.000. Nah, selanjutnya kita tinggal mengalihkan antara unit yang terjual di triwulan 1 dengan harganya. Di sini misalnya di triwulan 1 kita memperoleh 3.208.500.000 rupiah. Begitu seterusnya hingga triwulan 4. Kemudian kita memperoleh total untuk penjualan di Jawa Timur sebesar 21.390 juta rupiah. Sekian penjelasan mengenai anggaran penjualan Starbucks tahun 2021. Untuk anggaran selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Amelia Yuniarti Cemaun, NIM 18029. Berikut adalah data perusahaan kami mengenai anggaran produksi. Starbucks adalah produsen tas kulit yang berlokasi usaha di Yogyakarta. Perusahaan ini berproduksi untuk melayani permintaan pasar sejak beroperasi pada tahun 2016 sampai saat ini. Perusahaan memfokuskan pada 2 daerah pemasaran yang dianggap potensial dan bisa tumbuh, yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berikut ini adalah data tahun 2020 yang merupakan realisasi operasinya. Yang pertama, penjualan 1 tahun 2020 sebesar 130.000 unit. Yang kedua, persediaan awal tahun 2020 adalah 70.000 unit.
Yang ketiga, persediaan akhir tahun 2020 adalah 10.000 unit. Perbandingan volume penjualan antara daerah pemasaran Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah 4:5. Adapun data yang tersedia untuk perencanaan produksi tahun 2021 adalah yang pertama, rencana penjualan sebesar 155 unit. Yang kedua, tingkat perputaran persediaan tahun 2021 diprediksi sama dengan tingkat perputaran persediaan tahun 2020. Yang ketiga, dari rencana penjualan tersebut, manajemen memprediksikan bahwa perbandingan volume penjualan di dua daerah pemasaran adalah 2:3. Adapun prediksi rencana volume penjualan setiap triwulan di daerah pemasaran adalah sebagai berikut. Berikut ada periodenya dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Pada triwulan 1, pada Jawa Tengahnya 15.000 unit, Jawa Timurnya 13.950 unit. Pada triwulan 2, 12.400 unit, Jawa Timurnya 23.250 unit. Triwulan 3, Jawa Tengahnya 24.800, Jawa Timurnya 37.200 unit. Triwulan 4-nya, Jawa Tengah 9.300 unit, Jawa Timurnya 18.600 unit. Berdasarkan data-data perusahaan tersebut, maka anggaran produksi tahun 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung persediaan akhir barang jadi tahun 2021. Persediaan rata-rata 2020 sama dengan persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Sama dengan 70.000 ditambah 10.000 dibagi 2. Jadi 80.000 dibagi 2 sama dengan 40.000. Kemudian tingkat perputaran persediaan 2020 sama dengan rencana penjualan setahun lalu dibagi persediaan rata-rata. Rencana penjualan setahun tadi kan 130.000 lalu dibagi persediaan rata-ratanya 40.000. Dapat dari sini, kemudian hasilnya 3,25. Tingkat perputaran persediaan 2021 sama dengan 2020 yaitu 3,25 kali. Kemudian tingkat perputaran persediaan 2021 sama dengan rencana penjualan dibagi persediaan rata-rata. Tadi kan tingkat perputaran persediaan 2021-nya dapat 3,25 kali. Kemudian rencana penjualan setahunnya 155.000 lalu dibagi persediaan rata-ratanya. Untuk mencari persediaan rata-rata 2020 itu dengan 155.000 dibagi 3,25 kali. Kemudian dapat hasilnya menjadi 47.692 unit. Kemudian untuk persediaan rata-rata 2021-nya itu sama dengan persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Tadi kan persediaan rata-ratanya sudah dihitung, yaitu didapat sebesar 47.692. Kemudian persediaan awalnya 10.000, kemudian ditambah persediaan akhir dibagi 2. Nah, untuk mencari persediaan akhirnya ini, maka 47.692 ini dikali dengan 2, maka didapat 95.385 unit. Kemudian sama dengan 10.000 ditambah persediaan akhir. Nah, persediaan akhir 2021-nya ini didapat dari 95.385 dikurangi dengan 10.000, maka didapat hasil 85.385 unit. Berikut anggaran produksi perusahaan kami tahun 2021. Di sini perusahaan kami menggunakan kebijakan stabilitas produksi. Untuk penjualan per triwulannya diambil dari data yang perusahaan kami yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk jumlah penjualannya itu sebesar 62.000. Kemudian persediaan akhir yang tadi diambil dari persediaan akhir 2021 sebesar 85.385. Tersedia dijualnya didapat dari penjualan ditambah persediaan akhir. Persediaan awalnya ini didapat dari persediaan akhir tahun 2020 yang menjadi persediaan awal pada tahun 2021. Kemudian untuk unit produksinya ini didapat dari 147.385 atau tersedia dijual dikurangi dengan persediaan awalnya yaitu sebesar 10.000. Nah, kemudian karena
perusahaan kami menggunakan kebijakan stabilitas produksi, maka unit produksi untuk setiap triwulannya kami bagi 4, karena ada 4 triwulan, yaitu total unit produksi dibagi 4, maka dapatnya 34.346 unit ini per triwulannya. Kemudian untuk persediaan awal triwulan 1 ini didapat dari persediaan awal tahun 2021, yaitu sebesar 10.000. Kemudian untuk didapat tersedia dijualnya ini dapat dari 10.000 ditambah 34.346. Kemudian tadi kan penjualan triwulan satunya 15.500. Nah, untuk mendapat persediaan akhirnya ini, maka tersedia dijual dikurangi penjualannya, maka didapat hasilnya 28.846. Kemudian persediaan akhir ini akan menjadi persediaan awal pada triwulan 2. Maka untuk mendapat tersedia dijualnya sama seperti yang telah saya jelaskan tadi, yaitu persediaan awal ditambah dengan unit produksi, maka dapatnya tersedia dijual sebesar 63.192. Kemudian untuk mendapat persediaan akhirnya itu sama, yaitu 63.192 dikurangi 12.400. Kemudian persediaan akhir pada triwulan 2 akan menjadi persediaan awal pada triwulan 3. Maka untuk mendapat tersedia dijualnya dari 50.792 ditambah dengan 34.346, maka dapatnya 85.138. Kemudian untuk mendapat persediaan akhirnya ini didapat dari 85.138 dikurangi dengan 24.800, maka dapatnya 60.338. Maka persediaan akhir triwulan 3 akan menjadi persediaan awal pada triwulan 4. Nah, kemudian 34.000 ditambah dengan 34.356 ditambah dengan 60.338, dapat hasilnya 94.685. Kemudian yang ini dapat dari kan tadi persediaan akhir 2021 kan sudah diketahui, yaitu sebesar 85.385 unit. Kemudian anggaran produksi di Jawa Timur yang saya jelaskan tadi adalah anggaran produksi di Jawa Tengah. Kemudian sekarang anggaran produksi untuk Jawa Timur, di Jawa Timur. Seperti yang saya telah jelaskan tadi, setiap triwulannya saya ambil dari data yang telah saya jelaskan tadi. Maka jumlah penjualannya sebesar 93.000. Kemudian untuk mendapat tersedia dijual dapat dari 93.000 ditambah dengan persediaan akhir, maka dapatnya 178.385. Untuk persediaan awalnya dapat dari persediaan akhir tahun 2020. Kemudian produksinya didapat dari 178.385 dikurangi 10.000. Kemudian persediaan awalnya menjadi persediaan awal untuk triwulan 1, yaitu sama sebesar 10.000. Kemudian untuk unit produksi untuk triwulan 1 sampai 4, karena kami menggunakan kebijakan stabilitas produksi, maka untuk setiap triwulannya angkanya sama, itu didapat dari 168.385 dibagi 4, itu menjadi setiap triwulannya menjadi 42.096 unit. Nah, kemudian untuk mendapat tersedia dijualnya ini didapat dari 42.096 ditambah dengan 10.000, itu dapat hasil tersedia dijualnya sebesar 52.096. Kemudian untuk mendapat persediaan akhir ini dapat dari tersedia dijual dikurangi dengan penjualan, yaitu dapatnya 38.146. Nah, persediaan akhir ini menjadi persediaan awal triwulan 2. Kemudian untuk mendapat tersedia dijualnya sama, yaitu unit produksi ditambah dengan persediaan awal. Nah, untuk mendapat persediaan akhirnya itu sama, yaitu tersedia dijual dikurangi penjualan, itu dapat hasilnya 56.992. Kemudian untuk persediaan akhir triwulan 2 akan digunakan untuk
akan menjadi persediaan awal pada triwulan 3, yaitu sebesar 56.992. Untuk mendapat tersedia jualnya didapat dari persediaan awal ditambah unit produksi. Nah, untuk mendapat persediaan akhirnya didapat dari tersedia jual dikurangi penjualan. Kemudian persediaan akhir triwulan 3 akan menjadi persediaan awal triwulan 4. Nah, untuk mendapat tersedia jual ini didapat dari unit produksi ditambah persediaan awal itu totalnya sebesar 103.985. Kemudian unit persediaan akhirnya ini dapat dari persediaan akhir yang sudah diketahui tadi, yaitu sebesar 85.385. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bahan baku perusahaan Starbeck di tahun 2021. Nah, berikut ini adalah data perusahaan Starbeck pada tahun 2021. Perusahaan selama 2 tahun terakhir memproduksi 2 jenis produk tas, yaitu tas kulit sapi dan tas kulit buaya. Nah, selama tahun tersebut, perusahaan kami merencanakan akan memproduksi masing-masing sebesar 137.385 unit untuk tas kulit sapi dan 168.385 untuk tas kulit buaya. Secara rinci, produksi setiap triwulannya itu adalah untuk tas kulit sapi sebesar 34.346 unit dan tas kulit buaya 42.096 unit. Nah, karena kami menggunakan pola stabilitas produksi, maka untuk triwulannya itu jumlah yang kami produksi adalah sama, yaitu 25%. Kemudian standar pemakaian bahan mentahnya itu untuk tas kulit sapi memerlukan bahan X itu sebanyak 2 kg dan bahan Y sebanyak 3 kg. Kemudian untuk tas kulit buaya diperlukan bahan X itu 3 kg dan bahan Y itu 2 kg. Selain itu, kami juga merencanakan persediaan awal dan akhir bahan mentah perusahaan untuk setiap triwulan tahun 2021. Untuk persediaan awal, bahan X-nya itu di triwulan 1 kami menyiapkan 25.000 dan bahannya itu 30.000. Kemudian untuk persediaan akhir, bahan X-nya itu 30.000 kilo dan bahan Y-nya itu 20.000 kilo. Kemudian di triwulan 2, bahan X-nya itu 35.000, bahan Y-nya itu 40.000. Kemudian triwulan 3, 25.000 dan untuk bahan X dan bahan Y-nya itu 35.000. Kemudian triwulan 4, bahan X-nya 40.000 dan bahan Y-nya itu 35.000. Kemudian untuk jenis bahannya, bahan X itu Rp15.000 per kilogram dan bahan Y itu Rp20.000 per kilogram. Nah, berdasarkan data-data yang telah kami sediakan, di sini kami akan menginfokan anggaran kebutuhan bahan mentah untuk tahun 2021. Nah, pertama-tama, kita akan menghitung untuk produk tas kulit sapi terlebih dahulu. Di sini merupakan produksi per triwulannya, seperti yang diketahui dari data sebelumnya. Kemudian SUR ini juga diketahui dari data sebelumnya, sehingga untuk mencari kebutuhan bahan mentah, kita tinggal mengalihkan antara produksi dengan SUR-nya, sehingga diperoleh 68.692 kg. Ini berlaku untuk semua triwulan karena kita menggunakan produksi stabilitas. Kemudian untuk diketahui bahwa dari perhitungan tersebut kita memerlukan
bahan X untuk produk tas kulit sapi itu sebanyak 274.768 kg. Nah, kemudian pada bahan X-nya, bahan Y-nya ini produksinya sama dengan yang sebelumnya karena ini untuk produk tas kulit sapi. Di sini sur yang diperlukan untuk bahan Y-nya ini 3 kg. Sehingga kita memerlukan kebutuhannya ini sebanyak 103.038 kg per triwulannya. Sehingga untuk 1 tahunnya itu kita memerlukan bahan Y sebanyak 412.152 kg. Kemudian kita beralih ke produk tas kulit buaya. Di sini produksinya itu per triwulannya 42.096 unit. Nah, karena per produknya itu kita memerlukan sur sebanyak 3 kg, maka pada per triwulannya ini kita memerlukan 126.288 kg. Kemudian untuk bahan Y-nya, di sini untuk produksinya juga sama, 42.096 unit. Kemudian sur yang diperlukan untuk bahan Y-nya ini adalah 2 kg per unit, maka kita tinggal mengalihkan dan diperoleh per triwulannya itu 84.192 kg. Kemudian untuk total yang dibutuhkan bahan Y pada produk tas kulit buaya adalah 336.768 kg. Nah, di sini kita mengetahui bahwa bahan X yang dibutuhkan untuk kedua produk tersebut totalnya adalah 779.920 kg. Kemudian untuk bahan Y-nya adalah 748.920 kg. Oke, selanjutnya kita beralih untuk mencari anggaran pembelian bahan mentah tahun 2021 perusahaan Starbeck. Nah, di sini kita akan menghitung untuk bahan X-nya terlebih dahulu. Kebutuhan bahan mentahnya ini diperoleh dari kebutuhan triwulan 1 produk tas kulit sapi bahan X dan kebutuhan triwulan 1 produk tas kulit buaya. Maka totalnya adalah 194.980. Kemudian berlaku untuk semua triwulan karena kita menggunakan produksi stabilitas. Nah, untuk persediaan akhir ini kita peroleh dari yang sudah kita rencanakan sebelumnya dari data yang telah tersedia. Untuk mencari kebutuhan sementara, kita tinggal menambahkan antara kebutuhan bahan mentah dengan persediaan akhir, maka diperoleh kebutuhan bahan mentah sementaranya itu sebesar 224.980 kg. Untuk menghitung triwulan lainnya juga caranya sama, tinggal menjumlah antara kebutuhan bahan mentah dengan persediaan akhir. Nah, untuk persediaan awalnya, dari data yang sebelumnya itu kan sudah diketahui untuk triwulan 1, yaitu sebanyak 25.000 kg. Kemudian untuk triwulan kedua dan seterusnya itu diperoleh dari persediaan akhir triwulan sebelumnya. Jadi contohnya di sini untuk persediaan awal triwulan 2 diperoleh dari persediaan akhir triwulan 1 dan seterusnya. Nah, kemudian setelah diketahui kebutuhan sementara dan persediaan awalnya, di sini kita bisa menemukan unit pembeliannya, yaitu dengan cara mengurangi antara kebutuhan sementara dengan
persediaan awal, maka diperoleh untuk triwulan 1 sebesar 199.980 kg dan seterusnya. Kemudian untuk harganya, bahan mentah itu harganya per kilogram sebesar Rp15.000 per kilogram, sehingga diperoleh jumlah pembelian bahan mentahnya ini sebesar untuk triwulan 1 sebesar Rp2.999.700.000 dan seterusnya, sehingga diperoleh anggaran pembelian bahan mentah bahan X untuk tahun 2021 adalah Rp11.923.800.000. Nah, sekarang kita beralih ke bahan Y-nya. Caranya juga sama, di sini diketahui dari kebutuhan triwulan dari bahan Y untuk produk kulit sapi dan kulit buaya. Jadi total per triwulannya itu sebesar 187.230 kg. Nah, kemudian persediaan akhir ini juga telah kita rencanakan sebelumnya dan sudah tertera di data, yakni untuk triwulan 1 sebesar 20.000 kg. Nah, setelah diketahui dua data ini, kita bisa mencari kebutuhan sementaranya, yakni dengan menambahkannya saja antara kebutuhan bahan mentah dan persediaan akhir. Contohnya di triwulan 1, kita bisa menemukan kebutuhan sementara yaitu sebesar 207.230 kg. Kemudian untuk persediaan awalnya ini, perusahaan hanya menyiapkan untuk triwulan 1-nya yaitu sebesar 30.000 kg. Kemudian untuk triwulan 2 dan seterusnya, itu bisa kita peroleh dari persediaan akhir dari triwulan sebelumnya. Contohnya di sini, untuk persediaan awal triwulan 2, kita peroleh dari persediaan akhir triwulan 1. Nah, setelah mengetahui adanya kebutuhan sementara dan persediaan awal, kita tinggal menghitung unit pembeliannya, yakni dengan cara mengurangi antara kebutuhan sementara dengan persediaan awal. Di sini contohnya untuk triwulan 1, diperoleh kebutuhan sementara yakni sebesar 207.230 kg, kita kurang dengan persediaan awal yang sebesar 30.000 kg. Maka diperoleh pembelian per unit pembelian dalam satuan unitnya itu sebesar 177.230 kg. Dan seterusnya sampai triwulan 4. Nah, kemudian untuk pembeliannya ini, bahan Y dipatok dengan harga Rp20.000 per kilogram. Maka untuk mengetahui jumlah pembelian bahan mentah, kita tinggal mengalihkan antara unit pembelian dalam satuan kilogram, kita kalikan dengan harga per kilonya. Maka dari itu, untuk contohnya triwulan 1, kita memperoleh Rp3.544.600.000. Begitu seterusnya hingga triwulan 4. Nah, setelah triwulan 4, kita tinggal menjumlahkan untuk mengetahui pembelian bahan mentah bahan Y di tahun 2021. Maka diperoleh Rp15.078.400.000. Nah, selanjutnya kita berdasarkan data-data perusahaan yang telah disediakan, kita tinggal menghitung anggaran persediaan bahan mentah tahun 2021 perusahaan Starbucks. Di sini kita menggunakan persediaan akhir, yakni dari sini. Nah, kemudian untuk harganya ini karena sudah dipatok untuk bahan X itu sebesar 15.000, maka tinggal kita kalikan saja. Contohnya untuk triwulan 1, kita peroleh Rp450 juta. Begitu seterusnya hingga triwulan 4. Nah, maka dari itu kita mengetahui anggaran persediaan bahan mentah untuk bahan X ini adalah sebesar Rp1.950 juta. Kemudian kita masuk ke bahan Y. Di sini
kita juga menggunakan persediaan akhir dari bahan Y. Nah, karena bahan Y ini per kilonya kita patok sebesar Rp20.000 per kilonya, maka kita tinggal mengalihkan saja. Sehingga contohnya untuk triwulan 1 kita memperoleh sebesar Rp400 juta, begitu seterusnya hingga triwulan 4. Kemudian kita tinggal menjumlahkan saja, sehingga diperoleh anggaran persediaan bahan mentah bahan Y selama 1 tahun, yakni sebesar Rp2.600 juta. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anggaran biaya bahan mentah yang habis dipakai untuk tahun 2021 perusahaan Starbeck. Nah, di sini kita memasukkan kebutuhan bahan mentah yang diperoleh dari kebutuhan bahan mentah X yang dipakai untuk produk tas kulit sapi, yaitu sebesar 68.692 kg, ditambah dengan produk tas kulit buaya, yaitu sebesar 126.288 kg. Maka diperoleh hasil sebesar 194.980 kg. Kita kalikan dengan harga bahan mentah X yang per kilonya telah dipatok Rp15.000. Maka diperoleh biaya bahan mentah per triwulannya itu sebesar Rp2.924.700.000. Nah, setelah kita hitung sampai triwulan 4, kita memperoleh hasil anggaran biaya bahan mentah yang habis dipakai untuk bahan X tahun 2021 sebesar Rp11.698.800.000. Selanjutnya, untuk anggaran biaya bahan mentah yang habis dipakai untuk bahan Y di tahun 2021 adalah sama seperti tadi, ini berasal dari kebutuhan bahan mentah produk tas kulit sapi dan tas kulit buaya di masing-masing triwulan, sehingga diperoleh 187.230 kg. Kemudian untuk harganya itu per kilogram telah dipatok Rp20.000. Nah, sehingga kita bisa menghitung biaya bahan mentahnya itu per triwulannya sebesar Rp3.744.600.000. Sehingga dari keempat triwulan tersebut kita jumlahkan, maka diperoleh anggaran biaya bahan mentah yang habis dipakai untuk bahan Y tahun 2021 itu sebesar Rp14.978.400.000. Sekian penjelasan mengenai anggaran bahan baku perusahaan Starbeck tahun 2021, kemudian untuk anggaran selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Amelia Yuniarti Cemau, NIM 18029. Berikut adalah data perusahaan kami mengenai anggaran tenaga kerja langsung. Perusahaan Starbeck memproduksi 2 jenis tas, yaitu tas kulit sapi dan tas kulit buaya. Produk tersebut masing-masing diproses melalui 2 departemen, yakni Departemen Proses 1 dan Departemen Proses 2. Untuk melakukan penyusunan anggaran tenaga kerja langsung, perusahaan tersebut mengumpulkan data-data sebagai berikut. Yang pertama, data produksi perusahaan tahun 2020. Pada triwulan 1, jumlah unit produksi tas kulit sapinya sama, yaitu sebesar 34.346 unit. Kemudian untuk tas kulit buaya juga masing-masing triwulannya sama, yaitu sebesar 42.096 unit. Kemudian data perusahaan yang ini diambil dari anggaran produksi. Kemudian untuk penggunaan jam tenaga kerja langsung per unit produksi dan tarif upah per jamnya adalah proses 1 untuk
tas kulit sapinya itu 0,15, untuk tas kulit buayanya 0,2. Kemudian tarif upah per jamnya tas kulit sapinya itu 16.000, tas kulit buayanya 26.000. Nah, untuk proses 2, sur tas kulit sapinya 0,25, untuk tas kulit buayanya 0,1. Kemudian tarif upah per jamnya untuk tas kulit sapinya 24.000, untuk tas kulit buayanya 32.000. Berdasarkan data-data perusahaan tersebut, berikut ini merupakan anggaran jam kerja langsung tahun 2021. Pada Departemen Proses 1, unit produksinya tadi diambil dari data yang sudah saya jelaskan, kemudian suhunya juga diambil dari data yang sudah saya jelaskan. Karena triwulan 1-4-nya sama, maka untuk jam kerja langsungnya itu didapat dari 34.000 unit, 34.346 unit dikali 0,15, maka didapat 5.152. Untuk setiap triwulannya sama karena data yang digunakan adalah data yang sama. Kemudian untuk tas kulit sapi, nah untuk tas kulit buayanya ini unit produksinya itu sama setiap triwulannya, yaitu sebesar 42.096. Kemudian suhunya juga sama setiap triwulannya, maka untuk mencari JKL-nya ini didapat dari 42.096 dikali dengan 0,20, maka didapat hasilnya 8.419. Kemudian berikut adalah jumlahnya. Nah, untuk Departemen Proses 2-nya juga begitu. Unit produksinya dari triwulan 1 sampai triwulan 4-nya sama, itu sebesar 34.346. Suhunya juga sama dari triwulan 1 sampai triwulan 4-nya, itu sebesar 0,25. Nah, untuk mencari jam kerja langsung ini dapat dari 34.346 kali 0,25. Itupun untuk tas kulit buayanya dari triwulan 1 sampai triwulan 4-nya sama, maupun suhunya juga dari triwulan 1 sampai triwulan 4-nya sama. Untuk mencari jam kerja langsungnya ini didapat dari 42.096 dikali dengan 0,10. Berdasarkan data perusahaan, berikut adalah anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2021 secara terperincinya. Untuk proses 1, Departemen Proses 1 tas kulit sapinya ini didapat dari yang telah saya jelaskan tadi. Untuk triwulan 1 sampai triwulan 4-nya ini jam kerja langsungnya sama, itu sebesar 5.192. Upahnya juga dari data yang telah saya jelaskan tadi, itu sebesar 16.000 untuk masing-masing triwulannya. Maka untuk mendapat biaya tenaga kerja langsung ini didapat dari 5.192 dikali 16.000. Begitupun untuk triwulan 2 sampai triwulan 4. Nah, untuk jam kerja langsungnya juga ini sama, yang seperti yang saya jelaskan tadi, ini didapat dari anggaran sebelumnya. Kemudian untuk upah per jamnya juga sama, yaitu dari triwulan 1 sampai triwulan 4, yaitu 26.000. Nah, untuk tenaga kerja langsung ini didapat dari 8.419 dikali dengan 26.000. Maka dapat hasilnya ini. Kemudian untuk triwulan 2 dan triwulan 4-nya sama. Dan ini adalah totalnya. Kemudian untuk Departemen Proses 2-nya diambil dari data yang saya telah jelaskan tadi. Kemudian dari triwulan sampai triwulan 4-nya sama. Begitupun untuk upah per jamnya, upah per jam untuk tas kulit sapinya ini sama, itu sebesar 24.000 untuk masing-masing triwulannya. Kemudian untuk mencari biaya tenaga kerja langsung ini didapat dari JKL yang dikali dengan upah per jamnya, sama karena data per triwulannya sama. Itupun ini untuk jam kerja langsung ini didapat dari data yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk upah per jamnya ini untuk tas kulit buayanya sama, itu sebesar 32.000. Ini didapat dari data yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk hasilnya juga sama, untuk mencari tenaga kerja langsung, maka ini didapat dari JKL kali dengan upah per jamnya, dan didapat hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai anggaran FOH. Yang pertama-tama, perusahaan menyediakan
data sebagai berikut, yaitu biaya overhead pabrik yang dianggarkan untuk Departemen Produksi pada tahun 2021. Di sini ada 4 departemen produksi, yaitu produksi 1, yaitu proses awal sebesar 54.400.000, produksi 2, yaitu proses akhir 50 juta, jasa X gudang 12 juta, dan jasa Y yaitu tenaga listrik sebesar 17.200.000. Kemudian ada rencana penggunaan jasa dari Departemen Jasa. Di sini untuk jasa X-nya pada produksi 1 sebesar 40%, pada produksi 2 40%, dan jasa Y pemakaiannya itu 20%. Di sini jasa Y sebesar 40% pada produksi 1, pada produksi 2 jasa Y sebesar 50% dan jasa X-nya sebesar 10%. Lalu tingkat kegiatannya, untuk tingkat kegiatan di Departemen Proses 1 itu sebesar 8 jam dengan komposisinya 50% untuk menyelesaikan produk A yaitu tas kulit sapi dan 50% untuk menyelesaikan tas kulit buaya. Sedangkan tingkat kegiatan dalam pemrosesan Departemen 2 ini sebesar 5 jam dengan komposisinya 40% untuk menyelesaikan tas kulit sapi dan 60% untuk menyelesaikan produk B yaitu tas kulit buaya. Untuk harga jualnya sendiri, menurut data perusahaan, harga jual untuk tas kulit sapi sebesar 230.000 per unitnya, dengan total produksinya itu sebesar 137.384, dan untuk tas kulit buayanya itu diproduksinya sebanyak 168.384 unit dengan harga jual per unitnya yaitu 250.000. Selanjutnya biaya produksi lain per jenis produknya. Untuk tas kulit sapi itu menghabiskan biaya bahan mentah sebesar 11.698.800.000, dan untuk tas kulit buaya menghabiskan biaya bahan mentah sebesar 14.978.400.000. Sedangkan untuk tenaga kerja langsungnya sendiri, tas kulit sapi ini menghabiskan biaya sebesar 1.154.080.000, dan tas kulit buaya menghabiskan tenaga kerja langsungnya itu sebesar 1.456.000 rupiah. Nah, untuk biaya usahanya sendiri di sini menurut data perusahaan ada 2, yaitu biaya pemasaran dan biaya administrasi keuangan. Biaya pemasarannya sebesar 50 juta dan biaya administrasi keuangannya sebesar 30 juta. Berdasarkan data yang tersedia, di sini akan dihitung BOP-nya. Untuk X itu diambil dari BOP jasa X yaitu gudang sebesar 12 juta, ditambah penggunaannya pada jasa Y yaitu sebesar 10%, lalu untuk Y-nya yaitu dari jumlah BOP jasa Y sebesar 17.200.000 ditambah dengan penggunaan jasa Y sebesar 20% dari jasa X. Yaitu kemudian kita akan menghitung X. Di sini setelah dihitung BOP untuk jasa X-nya itu sebesar 14 juta dan untuk jasa Y-nya sendiri sebesar 12 juta. Jadi pada tabel bisa kita lihat bahwa pada mula-mulanya BOP-nya itu untuk bagian gudang atau X itu sebesar 12 juta dan untuk bagian tenaga listrik atau Y itu sebesar 17.200.000 sama seperti data yang sudah disediakan oleh perusahaan. Kemudian ada tambahan sebesar 2 juta. Hal ini bisa kita lihat dari selisih antara BOP yang baru dihitung yaitu 14 juta dan BOP mula-mula. Lalu untuk bagian tenaga listriknya sendiri ada tambahan 2.800.000, bisa dilihat dari BOP yang baru dihitung 20 juta diselisihkan dengan BOP mula-mula yaitu 17.200.000. Kemudian untuk bagian dikurangi pada bagian gudang ini diambil dari selisih atau tambahan milik dari bagian tenaga listrik, begitu juga sebaliknya untuk bagian tenaga listrik diambil dari bagian gudang. Sehingga diperoleh bahwa netonya itu sebesar 11.200.000, yaitu 12 juta tambah 2 juta dikurangi 2.800.000, dan bagian tenaga listrik BOP netonya itu sebesar 18 juta. Diperoleh dari 17.200.000
ditambahkan dengan 2.800.000 kemudian dikurang dengan 2 juta, sehingga total dari BOP neto untuk dua departemen itu sebesar 29.200.000. Selanjutnya di sini kita akan melihat BOP yang dianggarkan untuk masing-masing departemen produksi yang ada pada Starbek ini. BOP langsungnya itu sebesar untuk produksi 1 sebesar 54.400.000 dan produksi 2-nya sebesar 50 juta sesuai dengan data perusahaan yang disajikan pada awal. Kemudian untuk alokasi jasa X pada produksi departemen produksi 1 itu sebesar 5.600.000 didapat dari jumlah BOP yang telah dihitung sebelumnya yaitu 11.200.000 ini. Kita kalikan dengan persentasenya 40% dari data persentase yang sudah disebutkan tadi dibagi 80%, kemudian dikalikan 11.200.000 maka diperoleh hasil 5.600.000. Begitu juga untuk departemen produksi 2 milik jasa X, itu hitung dengan cara yang sama yaitu persentasenya untuk jasa X pada produksi 2 yaitu 40% dibagikan dengan 80%, kemudian dikali 11.200.000 maka diperoleh hasil 5.600.000. Nah, untuk jasa Y dihitung dengan cara yang sama juga yaitu persentasenya yaitu 40% dibagikan dengan 90% dikalikan dengan BOP neto yang tadi sudah dihitung yaitu 18 juta. Maka diperoleh hasil 8 juta dan untuk produksi 2 diperoleh hasil sebesar 10 juta didapat dari 50% didapat dari 50% dibagikan dengan 90% kemudian dikalikan dengan 18 juta maka diperoleh alokasi untuk jasa Y pada produksi 2 itu sebesar 10 juta. Nah, BOP tidak langsungnya ini diperoleh dari 5.600.000 ditambahkan dengan 8 juta. Kemudian untuk BOP tidak langsungnya diperoleh dari untuk produksi 2 sama seperti yang tadi punya produksi 1 juga 5.600.000 ditambahkan 10 juta. Kemudian di sini didapat BOP yang total BOP yang dianggarkan untuk masing-masing departemen produksi di mana produksi 1 ini sebesar 68 juta diperoleh dari 54.400.000 ditambahkan dengan 13.600.000 sehingga diperoleh 68 juta. Sedangkan untuk produksi 2 BOP yang dianggarkan itu sebesar 50 juta ditambahkan dengan 15.600.000 diperoleh hasil sebesar 65.600.000. Kemudian di sini kita akan menghitung tarif BOP masing-masing departemen produksi, di mana BOP yang dianggarkan tadi udah kita hitung yaitu sebesar 68 juta untuk proses 1 dan 65.600.000 untuk proses 2. Kemudian BOP-nya kita bagikan dengan satuan kegiatannya yang dalam bentuk satuan jam, yaitu sebesar 1.223.072 dan 779.920 untuk proses 2. Sehingga diperoleh tarif BOP-nya untuk proses 1 itu sebesar Rp56 per jam dan proses 2 itu sebesar Rp84 per jam. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung satuan kegiatan yang tadinya kita pakai di atas di sini. Di sini akan dijelaskan bagaimana cara penghitungan dari satuan kegiatan untuk masing-masing departemen produksi dan produk pada Starbek. Pada proses 1 di sini kita tahu untuk mengetahui satuan kegiatannya itu dengan cara 137.384 atau unit produksi dari tas kulit sapi dikalikan dengan persentase dari jam kerja langsung yang digunakan dalam
mengerjakan tas kulit sapi ini, yaitu 4 jam. Kemudian diperoleh hasil bahwa satuan kegiatan untuk tas kulit sapi pada proses 1 itu sebesar 549.536, dan untuk tas kulit buaya pada proses 1 dihitung dengan cara unit produksinya dikalikan dengan persentase jam kerja yang digunakan untuk memproduksi tas kulit sapi pada produk Departemen Proses 1, sehingga diperoleh hasil satuan kegiatan tas kulit buaya pada Departemen Proses 1 itu sebesar 673.536 jam. Kemudian untuk Departemen Proses 2, tas kulit sapi diperoleh satuan kegiatannya dengan cara unit produksinya dikalikan dengan persentase jam kerja langsung yang digunakan, yaitu 40% dari jam kerja langsung, berarti 2 jam, lalu diperoleh hasil 274.768 jam untuk tas kulit sapi pada Departemen Proses 2. Kemudian tas kulit buaya, satuan kegiatannya diperoleh dengan cara unit produksi dikalikan dengan persentase jam kerja langsung per unit yang digunakan, yaitu 60% dari 5 jam, berarti 3 jam. Maka diperoleh hasil satuan kegiatannya sebesar 505.152 jam. Di sini bisa kita lihat totalnya, yaitu untuk Departemen Proses 1 itu total satuan kegiatannya sebesar 1.223.072, dan untuk satuan kegiatan Departemen Proses 2 itu sebesar 779.920. Selanjutnya BOP per produk. Sebelumnya sudah kita hitung di sini tarif BOP per jamnya. Kemudian akan kita gunakan untuk dapat menghitung BOP per produk, yaitu dengan cara mencari BOP yang dianggarkan terlebih dahulu. Di sini kita lihat tarif BOP untuk tas kulit sapi dalam Departemen Proses 1, kemudian dikalikan dengan satuan kegiatannya, maka diperoleh hasil BOP yang dianggarkan untuk tas kulit sapi pada proses 1 itu sebesar 30.552.942. Dan untuk tas kulit buaya, tarif BOP per jamnya dikalikan dengan satuan kegiatannya, maka diperoleh hasil BOP yang dianggarkan untuk tas kulit buaya dalam Departemen Proses 1 ini sebesar 37.447.058, atau totalnya adalah 68 juta. Dan untuk tas kulit sapi sendiri, dalam Departemen Proses 2, BOP yang dianggarkannya diperoleh dengan cara tarif BOP dikalikan satuan kegiatannya, lalu diperoleh hasil BOP yang dianggarkan sebesar 23.111.064. Sedangkan untuk tas kulit buaya, tarif BOP-nya dikalikan dengan satuan kegiatan, lalu diperoleh hasil BOP yang dianggarkan pada Departemen Proses 2 sebesar 42.488.936, dengan total BOP yang dianggarkan pada Departemen Proses 2 yaitu 65.600.000. Nah, dari hasil BOP per produknya yang sudah kita ketahui ini, kita akan menghitung dari BOP per jenis produk secara totalnya. Nah, kita akan menghitung BOP-nya di sini per produk dengan cara BOP Departemen Proses 1 untuk tas kulit sapi yang telah kita hitung, yaitu 30 juta sekian dan 37 juta sekian itu. Lalu ada Departemen Proses 2 yaitu 23.111.064, dan untuk Departemen Proses 2 milik tas kulit buaya yaitu 42.488.936. Dengan hasil total BOP dari penjumlahan BOP Departemen Proses 1 dan Departemen Proses 2 dapat bahwa total BOP tas kulit sapi itu sebesar 53.664.006, dan untuk tas kulit buaya diperoleh hasil BOP-nya itu 935.994. Nah, kemudian total BOP yang dianggarkan untuk tas kulit sapi dan tas kulit buaya ini dibagikan dengan unit produksi per produknya.
di mana seperti yang sudah kita ketahui sebelum pada data perusahaan awal, bahwa unit produksi untuk tas kulit sapi itu sebanyak 137.384, dan untuk tas kulit buaya itu sebanyak 168.384 unit, sehingga total BOP yang dianggarkan untuk Departemen Proses 1 dan Proses 2 yang telah kita jumlah tadi, kita bagikan dengan unit produksinya. Diperoleh bahwa BOP per produk tas kulit sapi itu Rp391. Sedangkan untuk tas kulit buaya, BOP per produknya itu sebesar Rp475. Di sini kita akan menghitung HPP per produknya. Biaya bahan mentah langsung dan biaya tenaga kerja langsung ini sudah disediakan datanya pada data yang pada awal tadi sudah saya bacakan, yaitu untuk biaya bahan mentah langsung tas kulit sapi itu menghabiskan biaya sebesar 11.698.800.000, dan tas kulit buaya itu menghabiskan sebesar 14.978.400.000 rupiah untuk biaya bahan mentahnya, dan biaya tenaga kerja langsung untuk tas kulit sapi itu sebesar 1.154.080.000, dan tas kulit buaya itu 1.414.456.000. Kemudian biaya overhead pabriknya yang seperti sebelumnya tadi sudah kita hitung di sini. Kita masukkan sesuai dengan jenis produknya, tas kulit sapi atau tas kulit buaya, dan sesuai dengan departemen prosesnya, proses 1 atau proses 2. Sehingga diperoleh di sini untuk tas kulit sapi itu total BOP yang dianggarkannya itu sebesar 53.664.006, dan untuk tas kulit buaya total BOP yang dianggarkannya itu sebesar 79.935.994. Nah, untuk mengetahui harga pokok produk sendiri diperoleh dari penjumlahan antara biaya bahan mentah langsung ditambahkan dengan biaya tenaga kerja langsung dan ditambahkan dengan total biaya OP yang dianggarkan. Di mana untuk tas kulit sapi diperoleh hasil harga pokok produknya itu 12.906.554.006, sedangkan untuk tas kulit buaya harga pokok produknya itu 16.472.792.994. Kemudian harga pokok produknya ini dibagikan dengan unit produksi per jenis produknya. Sama seperti tadi untuk tas kulit sapi itu unit produksinya 137.384, dan untuk tas kulit buaya sendiri unit produksinya itu 168.384, sehingga setelah dibagikan akan diperoleh bahwa HPP per unit untuk tas kulit sapi itu 93.945, dan HPP per unit untuk tas kulit buaya itu 97.829. Selanjutnya di sini akan ditampilkan untuk penghitungan proyeksi laba rugi tahun 2021. Nah, pertama-tama di sini ada penerimaan penjualan. Penerimaan penjualan ini diperoleh dari unit produksinya dikalikan dengan harga jualnya. Penghitungannya seperti yang ada di bawah ini. Nah, kemudian harga pokok penjualan yang sebelumnya sudah kita hitung ini dimasukkan pada bagian ini, pada bagian harga pokok penjualan pada tabel proyeksi laba rugi, kemudian dikurangkan antara penerimaan penjualan dan harga pokok penjualan sehingga diperoleh laba kotor
laba kotor dari tas kulit sapi sendiri sebesar 18 miliar 691.775.994, dan tas kulit buaya itu laba kotornya sebesar 25.623.208.006, atau totalnya sama dengan 44.314.984.000. Kemudian, laba kotor ini dikurangkan dengan biaya usaha. Biaya usahanya ini sebesar 80 juta, yang diperoleh dari biaya pemasaran sebesar 50 juta ditambah dengan biaya administrasi keuangan sebesar 30 juta. Hasil dari pengurangan antara laba kotor dan biaya usaha itu sebesar 44.234.984.000. Kemudian, karena tidak ada bunga, maka langsung saja pada laba sebelum pajaknya atau earning before tax-nya. Di sini earning before tax-nya sebesar 44.234.984.000 sama seperti nilai EBIT-nya. Pajaknya sendiri diperkirakan sebesar 15% dari nilai EBT. Sehingga di sini diperoleh bahwa nilai pajak itu sebesar 6.635.247.600. Nah, kemudian laba sebelum pajak ini dikurangi dengan pajak yang tadi sudah dihitung 15% tadi, sehingga diperoleh bahwa laba setelah pajaknya itu sebesar 37.599.736.400. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai bisnis plan, yaitu bisnis kami sendiri adalah Starbag. Apabila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.